Sersan Liu bersama pasukan kelima tentara merah Cina menyergap konvoi tentara Amerika Serikat. Mereka menunggu konvoi masuk jangkauan tembak. Dengan aba-aba dari Sersan Liu, para penembak jitu langsung memuntahkan peluru. Dengan sekejap konvoi tentara Amerika Serikat berhasil dihabisi. Sersan Liu dan para penembak jitu muncul dari persembunyian. Mereka hendak memeriksa keadaan musuh. Tiba-tiba seorang prajurit Amerika Serikat yang selamat melompat ke atas jeep, lalu menembakkan senapan mesin ke arah Sersan Liu dan para penembak jitu. Sersan Liu dan pasukannya spontan tiarap agar selamat. Di tengah desingan peluru musuh, Sersan Liu berguling-guling mencari posisi tembak. Dengan keahlian penembak jitu legendaris, Sersan Liu berhasil mengenai sasaran. Misi pun selesai. Ketenaran Sersan Liu dan pasukan kelima dalam menghabisi musuh membuat militer Amerika Serikat mengirim regu penembak jitu veteran yang dipimpin Kapten John. Kapten John memanfaatkan agen intelijen Liang yang tertangkap sebagai umpan. Sementara itu markas komando tentara merah Cina mengirim Sersan Liu dan para penembak jitu menjalankan misi baru. Mereka akan menyelamatkan agen intelijen Liang dan membawa pulang informasi intelijen. Sersan Liu dan pasukannya bergerak mendekati posisi Liang yang terkapar tak berdaya. Mereka lalu bergegas melakukan evakuasi. Sersan Liu yang memantau situasi melihat kilapan senapan musuh. Dia lalu perintahkan anak buahnya tiarap. Namun terlambat. Beberapa penembak jitu didikannya bergelimpangan. Tertembus peluru penembak jitu musuh pimpinan Kapten John. Dua regu penembak jitu saling mengintai menunggu kesalahan lawan. Ketidakpatuhan pada perintah Sersan Liu membuat seorang prajurit menjadi sasaran empuk musuh. Sersan Liu berusaha memetakan jumlah dan posisi penembak jitu Amerika Serikat. Sersan Liu mulai menjalankan taktiknya dengan memancing baku tembak. Dari laporan prajurit Dayong, Sersan Liu berhasil menghabisi satu penembak jitu musuh. Di tengah suasana tegang menyelimuti dua kubu penembak jitu, tiba-tiba muncul Yuan, bocah Korea Utara, menghampiri Liang. Yuan lalu menyeret Liang, namun dua kubu penembak jitu memberinya tembakan peringatan. Kubu Amerika Serikat memancing Yuan datang dengan mengiming-imingi makanan kaleng. Dengan memanfaatkan kepingan plat besi yang diikatkan ke tubuhnya, Chabi, seorang prajurit, melaksanakan perintah Sersan Liu agar turun mengevakuasi Liang. Penembak jitu Amerika Serikat berusaha menghambat Chabi dengan menembaki tameng besi. Sersan Liu perintahkan para penembak jitunya memberi tembakan perlindungan. Setelah beberapa tembakan belum membuahkan hasil, Kapten John membidik putus tali. Lalu kedua tangan Chabi hingga tamengnya terlepas. Satu lagi anak buah Sersan Liu gugur. Tak lama kemudian, Yuan, si bocah Korea Utara, keluar dari persembunyian kubu Amerika Serikat. Ia mendekati Liang lalu memberinya suntikan adrenalin. Melihat Liang tersadar, Sersan Liu dan anak buahnya baru paham. Ternyata Liang hanya dijadikan umpan untuk menghabisi mereka. Yuan memenuhi permintaan Liang agar berbaring di sisinya. Tak lama kemudian Yuan berdiri dan lari menjauhi Liang. Dari tembak-menembak sebelumnya, Sersan Liu dan prajurit mengetahui jumlah penembak jitu Amerika Serikat. Bagaimanakah usaha dan perjuangan Sersan Liu dan prajuritnya yang tersisa menyelamatkan Liang? Sersan Liu menyusun strategi taktik untuk memancing penembak jitu Amerika Serikat. Ia perintahkan prajuritnya menggali parit lebih dalam dan gunakan taktik tipuan boneka. Kapten John perintahkan dua penembak jitunya membidik. Saat mereka melepaskan tembakan, Sersan Liu dan prajurit Dayong membidik mereka. Dua penembak jitu Amerika Serikat tumbang. Kapten John berusaha menguatkan mental para prajuritnya yang tersisa. Mereka terperangah mengetahui ada penembak jitu hebat lain di pihak tentara merah selain Sersan Liu. Kapten John lalu menempatkan sepucuk senapan mesin ke posisi strategis. Kapten John menembakkan senapan mesin ke peluru artileri di dekat parit. Ledakannya membuat dua penembak jitu tentara merah berkalang tanah. Sersan Liu membangkitkan semangat tempur dua prajuritnya yang tersisa. Sersan Liu dan prajurit Dayong memancing satu penembak jitu musuh agar keluar dari persembunyian. Sersan Liu melakukan baku tembak dengan penembak jitu musuh. Sambil bergulingan menghindari peluru musuh, Sersan Liu mendekati posisi prajurit Dayong yang siap memberi tembakan tipuan. Saat musuh termakan umpan membalas tembakan Dayong, Sersan Liu segera menghabisinya. Para penembak jitu Amerika Serikat mulai terkena serangan mental. Sersan Liu khawatir melihat agen Liang mulai tertidur. Ia perintahkan Dayong dan prajurit lainnya meneriaki Liang, namun Liang belum juga sadar. Mereka lalu bersama-sama menyanyikan lagu perjuangan melintasi Sungai Yalu, sebuah lagu mengenai tentara merah Cina membantu rakyat Korea Utara melawan Amerika Serikat. Tekanan mental membuat Nate, seorang penembak jitu Amerika Serikat, berniat meninggalkan medan pertempuran. Kapten John segera mencegahnya.
lalu mengancam akan melaporkan Ned sebagai pembelot ke markas komando. Kapten John kemudian perintahkan Jack bernegosiasi dengan Sersan Liu. Kapten John menginginkan pertukaran. Pihak Cina dapat membawa pulang agen intelijen Liang asalkan Sersan Liu tinggal menggantikannya. Sersan Liu berunding dengan dua prajuritnya dan memutuskan menerima pertukaran. Namun Sersan Liu punya rencana akan menghabisi para penembak jitu Amerika Serikat. Sersan Liu berpesan pada Dayong agar tenang, waspada dan menembak jika terpaksa, serta tidak membocorkan posisinya pada musuh. Kubu Amerika Serikat sangat girang melihat Sersan Liu setuju pertukaran. Sersan Liu bersama prajurit Laur berjalan berlahan ke arah persembunyian musuh. Mereka berhenti di dekat Liang. Sersan Liu bernegosiasi ia akan datang menyerahkan diri setelah Liang dibawa Laur. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai kaki prajurit Laur, membuatnya tersungkur sebelum tiba di tempat aman. Sersan Liu murka, lalu mencabut granat dan berlari menuju persembunyian Kapten John dan prajuritnya. Sersan Liu ditembaki namun masih dapat melompat dan meledakkan granat. Sersan Liu sang legendaris gugur. Sedangkan di kubu musuh tersisa Kapten John dan Jack yang mengalami luka. Melihat Dayong tersulut amarah dan siap menembak, Laur mengingatkannya agar patuh pada instruksi Sersan Liu. Urusan semakin runyam. Kapten Williams datang bersama pasukan Amerika Serikat mengambil alih misi Kapten John. Williams menginginkan Liang untuk mengorek data intelijen yang dicuri. Misi Kapten John gagal. Ia dan Jack harus membantu misi Kapten Williams. Sementara itu prajurit Dayong berusaha menarik prajurit Laur yang terluka ke posisi aman. Belum sampai ke titik aman, peluru Kapten John mengenai Laur. Dalam keadaan sekarat, Laur mengingatkan Dayong agar tidak menampakkan diri pada musuh. Agen Liang tersadar dari tidurnya lalu menulis pesan. Saat mengacungkan tangannya pada Dayong, Kapten John menembak tangan Liang. Sementara Dayong bergerak menyusuri parit mencari posisi tembak. 4 tentara Amerika Serikat membawa Liang. Tembakan John pada alat suntik di tangan Liang membuat 4 serdadu Amerika Serikat yang menandunya bingung. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Dayong menghabisi satu demi satu serdadu musuh dengan cara hit and run. Dayong sedih bercampur marah melihat Liang gugur. Pasukan artileri dan tank baja Amerika Serikat berdatangan. Mereka menghambur-hamburkan peluru dan membakar area parit persembunyian Dayong. Sedangkan Dayong terus berlari menyusuri parit menjauhi serangan dan mencari posisi tembak. Dayong mendapatkan posisi Kapten Williams lalu menghabisinya. Di tengah kekalutan pasukan Amerika Serikat, tiba-tiba Yuan si bocah Korea Utara datang menghampiri jasad Liang. Dengan menggunakan tank baja, Kapten John dan Jack menangkap Yuan lalu memburu Dayong. Namun Dayong cerdik, ia memasang perangkap granat yang membuat rantai roda tank terlepas. Kapten John, Jack, dan Yuan terperangkap di dalam tank baja. Dayong lalu memancing Kapten John dan Jack agar menghamburkan amunisi. Sambil bergulingan, Dayong mendapatkan posisi menembak kaca tank untuk menghalangi pandangan John dan Jack yang semakin emosi. Dayong terus berlari mengitari tank lalu terjatuh. Jack mengira tembakannya mengenai Dayong. Kapten John dan Jack mengalami masalah besar. Selain kehilangan pandangan, mereka kehabisan peluru senapan mesin. Jack berinisiatif mengintip keluar melalui pintu atas tank baja. Ia melihat sosok prajurit Dayong yang semula terkapar tiba-tiba bergerak membidiknya. Peluru Dayong bersarang tepat di jidat Jack. Berbekal 2 pucuk senapan, Kapten John keluar tank baja lewat pintu bawah. John sempat membidik kaki Dayong namun luput. Dayong berhasil mengamankan diri di balik batu besar. Setelah menjajaki akurasi bidikan John, Dayong lalu berspekulasi melempar granat. Namun lemparannya masih kurang jauh dan tidak mengenai sasaran. Kapten John berusaha mengelabui Dayong dengan menempatkan senapan almarhum Jack dan helm. Setelah mulutnya kehabisan busa berkor-kor omong kosong, Kapten John berpindah posisi siap membidik. Dayong melakukan uji coba menggunakan centong cermin pemberian almarhum Sersan Liu. Namun Dayong belum juga dapat memastikan posisi Kapten John. Belum ada reaksi dari Kapten John membuat Dayong melakukan percobaan nekat namun cerdas. Bersamaan dengan centong cermin muncul di sisi kiri batu. Kepala dan tangan Dayong siap membidik muncul di sisi kanan batu. Dayong bernasib baik, Kapten John terpancing membidik centong cermin dan membuat Dayong dapat memastikan posisinya. Dengan kecepatan dan ketajaman matanya, prajurit Dayong berhasil membidik Kapten John tanpa ampun. Duel strategi taktik kecepatan dan akurasi dimenangkan kubu penembak jitu Cina. Dayong menemui Yuan si bocah Korea Utara di dalam tank baja. Dayong lalu mendapatkan informasi intelijen yang disembunyikan almarhum agen Liang pada Yuan.
Di perjalanan pulang ke markas, Dayung bertemu dengan pasukan kelima. Dayung kemudian menyerahkan informasi intelijen pada Kapten. Berdasarkan informasi intelijen tersebut, tentara relawan rakyat Cina berhasil membuat militer Amerika Serikat membatalkan rencana serangan dan memaksa mereka berunding secara damai.